Perkenalkan, nama saya Dita Puspitasari, NPM 252201022 dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menggambar serta menjelaskan sedikit mengenai beberapa macam leukosit, yang tujuannya untuk pemenuhan penugasan praktikum mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Di sini untuk alat yang saya gunakan, yang pertama ada pensil, yang kedua ada spidol, yang ketiga ada penghapus, yang keempat ada pensil warna, dan yang terakhir ada buku gambar. Simak video saya baik-baik ya. A few moments later. Baik teman-teman, ini adalah contoh sel leukosit yang pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok besar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sel leukosit. Sel leukosit adalah sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh untuk melawan infeksi, bakteri, virus, jamur, parasit, serta benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel leukosit diproduksi di sumsum tulang dan sebagian berkembang lebih lanjut di organ limfoid seperti kelenjar getah bening, limfa, dan timus. Fungsi utamanya yaitu yang pertama, melawan infeksi seperti dari bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua, melakukan fagositosis yaitu seperti menelan dan menghancurkan kuman. Yang ketiga, membentuk antibodi. Yang keempat, mengatur reaksi peradangan dan alergi. Dan yang terakhir, menghancurkan sel abnormal atau kanker. Sel leukosit ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama granulosit dan yang kedua agranulosit. Yang pertama disebut granulosit karena sitoplasmanya mengandung granula atau butiran yang terlihat jelas saat pemeriksaan mikroskop. Intinya biasanya berlobus, meskipun tidak bulat utuh. Nah, granulosit ini memiliki 4 macam. Yang pertama neutrofil. Neutrofil ini ciri-cirinya yang pertama intinya berlobus 3 sampai dengan 5. Biasanya disebut polimorfonuklir. Yang kedua, granulanya halus dan berwarna pucat.
Yang ketiga, jumlahnya paling banyak, kurang lebih 50 sampai dengan 70% leukosit. Fungsinya yaitu yang pertama, pertahanan pertama terhadap infeksi bakteri. Yang kedua, melakukan fagositosis seperti menelan dan menghancurkan kuman. Dan yang terakhir, meningkat saat infeksi bakteri akut. Granulosit yang kedua yaitu eosinofil. Eosinofil memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, intinya berlobus 2. Yang kedua, granulanya besar dan biasanya berwarna kemerahan atau orange. Yang ketiga, jumlahnya kurang lebih 1 sampai dengan 4% leukosit. Fungsinya yang pertama, melawan infeksi parasit, terutama pada cacing. Yang kedua, berperan dalam reaksi alergi. Dan yang terakhir, meningkat pada alergi dan infeksi parasit. Granulosit yang ketiga yaitu basofil memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, inti berlobus tapi sering tertutup dengan granula. Yang kedua, granulanya besar serta berwarna ungu tua. Yang ketiga, jumlahnya paling sedikit, kurang dari 1%. Fungsi utamanya yang pertama, melepaskan histamin dan heparin dan berperan dalam reaksi alergi dan inflamasi. Granulosit yang keempat yaitu mast cell atau sel mast. Ciri-cirinya yang pertama, granulanya sangat banyak. Dan yang kedua, intinya tidak berlobus jelas. Fungsinya yang pertama, melepaskan histamin saat reaksi alergi. Yang kedua, berperan pada peradangan dan anafilaksis. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian yang kedua. Yang kedua yaitu agranulosit. Agranulosit biasanya tidak memiliki granula yang jelas. Intinya biasanya bulat atau berbentuk seperti ginjal. Agranulosit ini memiliki dua macam. Yang pertama, limfosit. Limfosit ciri-cirinya yaitu yang pertama, intinya bulat besar. Yang kedua, sitoplasmanya tipis dan di tepi. Yang ketiga, jumlahnya kurang lebih 20 sampai dengan 40%. Jenis dan fungsinya yaitu yang pertama, limfosit B menghasilkan antibodi, limfosit T imunitas seluler atau yang membunuh sel terinfeksi, dan yang terakhir NK sel yang membunuh sel kanker atau virus. Untuk yang kedua yaitu monosit, ciri-cirinya yang pertama, ukurannya paling besar. Yang kedua, intinya berbentuk ginjal atau seperti tapak kuda. Yang ketiga, sitoplasmanya luas. Dan yang keempat, jumlahnya kurang lebih 2 sampai dengan 8%. Fungsinya yang pertama, berubah menjadi makrofag di jaringan. Yang kedua, melakukan fagositosis. Yang ketiga, membersihkan sel mati dan kuman. Dan yang terakhir, berperan dalam inflamasi kronis. Jadi perbedaan granulosit dan agranulosit yaitu granulosit yang pertama memiliki granula atau butiran jelas pada sitoplasma. Yang kedua, inti selnya berlobus atau bersegmen, tidak bulat utuh. Yang ketiga, berperan utama dalam respon imun non-spesifik atau bawaan. Dan yang terakhir, umumnya bekerja cepat pada infeksi akut. Contohnya seperti neutrofil, eosinofil, mast cell, dan basofil. Sedangkan agranulosit yang pertama tidak memiliki granula yang jelas pada sitoplasma. Yang kedua, inti selnya bulat atau oval, tidak bersegmen. Ketiga, berperan dalam imunitas spesifik, adaptif, dan regulasi imun. Dan yang terakhir, banyak terlibat dalam respon imun jangka panjang. Contohnya seperti limfosit dan monosit. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Apabila terdapat pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.